Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada seluruh aktivitas akademika SMK Negeri 1 Seperti Surabaya, pada kesempatan pagi hari ini di bulan suci Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah yang disarankan, yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi kita semua seorang muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita puasa di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan pada pagi hari ini untuk mengisi jadwal kultum di podcast SMK Negeri 1 Seputu Surabaya, yaitu kami akan membawakan ataupun akan membahas yakni tentang 7 keutamaan sholat sunnah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sholat sunnah yang perlu kita ketahui adalah sholat merupakan satu perintah Allah yang diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya wahyu yang diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita dalam melaksanakan sholat fardu tentunya kita banyak sekali kekurangan. Maka dari itu Allah SWT menyerukan ataupun memberikan satu solusi kepada kita, yakni dengan kita melaksanakan yaitu sholat sunat. Artinya sholat sunat di sini adalah yang pertama menutupi kekurangan sholat sunat fardu. Itu yang pertama. Jadi ketika kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu, maka yang paling penting adalah kita melaksanakan sholat sunnah. Itu adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita ketika kita dalam melaksanakan sholat fardu, yakni seperti contohnya sholat fardu yaitu ketika kita mungkin kurang khusyuk. Yang pertama ketika kita membaca doa iftitah dan lain sebagainya itu kurang khusyuk, insya Allah dengan kita melaksanakan sholat sunnah fardu, sholat sunnah ini dapat menutupi kekurangan yaitu sholat fardu kita, yaitu sholat sunnah yang dinamakan adalah sholat sunat rawatib ataupun juga disebutkan yaitu sholat ba'diyah dan qobliyah. Nah, ini yang paling penting. Terus yang selanjutnya, yang kedua yaitu ibadah sunnah yang paling afdol. Nih, jadi sholat sunnah itu adalah sholat yang paling afdol seperti yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Ibadah ba'diyah yang paling afdol setelah syahadat adalah sholat fardu itu lebih afdol dari ibadah fardu lainnya, dan sholat sunnah itu lebih afdol daripada ibadah sunnah lainnya. Nah, di sini adalah manfaat daripada sholat sunnah yang kedua, yaitu ibadah yang paling afdol. Terus yang ketiga yaitu bisa menemani Nabi di surga. Ini yang harus kita harus kita biasakan diri sejak diri kepada anak-anak sekalian, khususnya warga SMK Negeri 1 Seperti Surabaya, untuk melatih diri kita supaya kita membiasakan diri, yakni untuk dapat melaksanakan sholat sunnah, terutama yaitu sholat sunnah setelah sholat fardu yaitu qobliyah. Kalau insya Allah kalau kita nanti bisa melaksanakan pembelajaran sejak sekarang, insya Allah nanti kita akan terbiasa. Maka di mana tempat pun ketika kita setelah selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu, maka dengan terbiasa kita akan melaksanakan yaitu namanya sholat sunat. Yang selanjutnya yang keempat yaitu dosa berguguran ketika kita rukuk dan sujud.
Nah, ini adalah manfaat daripada sholat sunat yang berikutnya, yaitu yang keempat, semakin banyak sholat yang kita kerjakan, semakin banyak dosa yang berguguran. Nah, makanya di bulan suci Ramadan ini orang-orang atau umat muslim yang lainnya itu semuanya berlomba-lomba melaksanakan sholat sunnah, yaitu untuk mengerjakan amalan sholat, amalan sunnah yang biasanya tidak dikerjakan di bulan lain. Di bulan suci Ramadan ini yaitu diperbuat ataupun pekerjaannya atau amalannya itu diperbanyak. Terus yang selanjutnya, yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang rajin mengerjakan sholat sunnah, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah dalam hadis Bukhari, sesungguhnya Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku maka akan aku perangi. Tidaklah seorang hamba bertakwa kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengarkan, aku akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat, aku akan menjaga tangannya ketika dia memikul, aku akan menjaga kakinya ketika berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka sungguh akan aku beri dia. Jika dia minta perlindungan, maka sungguh aku akan beri perlindungan. Nah, ini adalah salah satu dari yang sudah disebutkan tadi adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, warga SMK Negeri 1 Seputu Surabaya, anak-anak semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, doanya mustajab. Jadi di sela-sela waktu sholat sunnah ini ada beberapa doa yang mustajab. Salah satunya adalah ketika kita melaksanakan sholat duha. Itu adalah doa yang paling mustajab, itu sholat duha di pagi hari. Ketika di malam hari, yaitu sholat tahajud sepertiga malam, doa kita akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan, yaitu derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika nanti kita sudah di akhir nanti, yaitu ketika di padang mahsyar. Jadi perbanyaklah sujud kepada Allah, yang sesungguhnya jika engkau sujud satu kali sujud, maka Allah akan mengangkat derajatmu dan Allah akan menghapus kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah dari ketujuh manfaat sholat sunnah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dapat diambil hikmahnya oleh seluruh warga SMK Negeri 1 Surabaya khususnya, dan pada umumnya kepada saudara-saudara muslim yang mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi kami dan umumnya bagi seluruh pendengar. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.